akhirnya mencoba menggorok arteri di pergelangan tangannya. Air kencing itulah yang kemudian akan ia minum. Hai guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas sebuah kisah survival yang menimpa seorang atlet setelah ia tersesat selama 10 hari di Gurun Sahara. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1994 yang menimpa seorang pria berusia 39 tahun bernama Mauro Prosperi. Kisahnya bermula ketika ia mengikuti ajang kompetisi lari yaitu Marathon des Sables, merupakan perlombaan lari maraton selama 6 hari sejauh 155 mil melalui Gurun Sahara. Dari awal diselenggarakannya kompetisi ini dikenal sebagai salah satu yang terberat daripada perlombaan sejenisnya. Tetapi dengan latar belakang Mauro Prosperi yang pada saat itu merupakan mantan perwira polisi dan atlet pentathlon olimpiade, dia merasa bisa menangani tantangan apapun yang akan terjadi pada perlombaan di Gurun Sahara tersebut. Malahan, ia juga sempat berkata bahwa hal yang terburuk yang bisa terjadi kepadanya kemungkinan hanyalah sedikit terbakar sinar matahari. Perlu diketahui bahwa medan Marathon des Sables ini terkenal menantang, bahkan berpotensi mematikan. Peserta lomba pun sebenarnya telah diminta untuk mengisi sebuah formulir yang mengatakan jika terjadi hal fatal dan tidak terduga seperti berujung pada kematian, kemana tubuh mereka akan dikirimkan. Meskipun banyak yang bilang bahwa itu adalah olahraga yang menantang, bagi Mauro Prosperi, cerita-cerita tersebut tak lebih dari mitos yang sangat ia anggap remeh. Dan benar saja, peristiwa yang mengancam nyawanya itu akhirnya terjadi dan menimpa dirinya pada saat mengikuti perlombaan tersebut. Titik start perlombaan Marathon des Sables ini berada di Zguit, Maroko, dan garis finishnya berada di Zagora, Maroko. Perlombaan lari ini berlangsung selama 6 hari dengan rute berkelok-kelok sejauh 250 km melalui Gurun Sahara dengan matahari tengah hari yang dapat mencapai suhu setinggi 50 derajat Celcius. Perlombaan ini jika diibaratkan bagi mereka yang pernah mengikutinya seperti berlari 6 maraton dalam oven panas dengan 10 kg makanan dan perlengkapan diikat ke punggung mereka. Bagi mereka yang berhasil sampai di garis finish, biasanya mengalami melepuh, dehidrasi, dan terkadang berhalusinasi. Namun mereka dapat dengan bangga mengatakan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan salah satu balapan ketahanan terberat di dunia. Pada saat ini, perlombaan Marathon des Sables bisa diikuti setidaknya 1.200 orang dan semuanya telah membawa suara GPS. Perlombaan juga dipantau dari 2 helikopter dengan 45 petugas medis di dekatnya dan 120.000 liter air minum telah disediakan di pos pemeriksaan di sepanjang rute. Namun tidak dengan perlombaan Marathon des Sables pada tahun 1994 yang segalanya berbeda. Mungkin karena protokol keamanan yang belum diterapkan dengan maksimal dan juga belum sepopuler pada saat ini. Sehingga Marathon des Sables pada saat itu hanya diikuti oleh 80 orang peserta dan satu di antara peserta tersebut adalah Mauro Prosperi. Pada awalnya Mauro Prosperi ini memulai startnya dengan baik. Fisiknya memang sudah dibangun untuk melakukan aktivitas konstan dan ia juga telah berlatih berlari sejauh 40 km sehari dan bahkan mengurangi jumlah air yang diminumnya untuk membiasakan diri dengan dehidrasi. Prosperi juga sempat menandatangani formulir persetujuan mengikuti lomba dengan instruksi jika dia mati, dia ingin dikirimkan kembali ke istrinya yang bernama Cinzia di Sisilia. Prosperi menempuh 96 km bukit pasir, hamparan garam, dan bebatuan dalam 3 hari. Di detik itu, bahkan dia yakin bahwa dia bisa melewati seluruh maraton dengan lancar dan tanpa kendala. Sayangnya, pada hari keempat, ia mengalami masalah besar. Badai pasir kuat yang datang entah dari mana tiba-tiba menyapu melewati rute maraton. Rute yang awalnya terlihat dengan jelas seketika berubah tidak bisa terlihat. Tidak hanya itu, pasir gurun yang berterbangan yang menghantam wajah Prosperi juga ikut menghalangi pandangannya. Dalam kondisi yang mustahil untuk melanjutkan perjalanan,
Prosperi ini akhirnya berhasil berjongkok ke tempat yang terlindungi dan berniat menunggu sampai badai berlalu untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Sayangnya setelah 8 jam terjebak dalam badai, dia akhirnya memutuskan untuk tidur di bukit pasir tersebut karena hari sudah malam dan beranggapan dia akan menemukan jalan ke pos pemeriksaan menggunakan kompasnya dan petanya di esok pagi. Keesokan paginya, Prosperi terbangun di atas pasir dan mendapati dirinya bingung karena badai telah sepenuhnya mengubah bentuk geografis di tempat sekitarnya. Meskipun dia telah memiliki kompas dan peta, dia tetap kesulitan dalam menentukan arah. Dia juga sempat berlari sekitar 4 jam dan memanjat bukit pasir, namun tidak bisa melihat apa-apa. Saat itulah ia menyadari jika sedang dalam masalah besar. Untungnya pada saat itu ia masih memiliki banyak makanan sebagai perbekalannya, namun air yang ia miliki hanya tersisa setengah botol saja. Dan sudah dipastikan terjebak di gurun pasir tanpa air sama saja dengan hukuman mati. Karena dehidrasi sendiri bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Ketika Mauro Prosperi ini gagal muncul di pos pemeriksaan pada pagi hari, pihak penyelenggara Marathon des Sables langsung menyadari akan adanya masalah yang dialami oleh Mauro Prosperi. Pihak penyelenggara pun langsung melakukan pencarian menggunakan Land Rover menyusuri gurun Sahara, kemudian mereka juga mengirimkan helikopter untuk mencarinya dari atas. Militer Maroko juga bergabung dalam pencarian, mereka bekerja sama dengan pelacak Baduy, tapi Mauro Prosperi juga belum ditemukan. Pada hari kedua setelah badai, Mauro Prosperi sempat mendengar deru rendah helikopter. Prosperi kemudian melepaskan satu suarnya untuk menarik perhatian pilot, namun sang pilot tidak dapat melihatnya dan terbang melewatinya begitu saja. Menyadari beratnya situasi, Mauro Prosperi ini dengan cepat buang air kecil ke dalam botol kosong ekstra sebagai tindakan pencegahan. Itu adalah sebuah trik yang ia pelajari dari kakeknya, karena dalam benaknya apabila dia benar-benar dehidrasi ke titik yang hampir mati, air kencing itulah yang kemudian akan ia minum untuk bertahan hidup. Mauro Prosperi sebisa mungkin menghemat energi sebanyak mungkin dengan hanya berjalan di pagi dan sore hari ketika suhu lebih dingin. Ketika dia butuh istirahat, dia beristirahat di tempat yang terlindung dari panas matahari. Setelah beberapa hari, Prosperi ini tiba di sebuah bangunan. Dahulunya bangunan ini adalah bangunan persinggahan yang biasanya digunakan oleh orang suku Muslim Bedoin yang bepergian melalui padang pasir. Di sana kemudian ia memakan sebagian dari perbekalannya. Namun setelah 4 hari tanpa air, Mauro Prosperi pun akhirnya meminum air kencing yang sebelumnya sudah ia simpan di dalam botol. Pada saat itu juga dia sempat menangkap kerumunan kelelawar yang singgah di langit-langit bangunan dan kemudian memakannya mentah-mentah. Prosperi pada saat itu memutuskan untuk menunggu di dalam bangunan itu. Ia menghabiskan berhari-hari di bangunan tersebut dan berharap akan ada pesawat yang melintas. Prosperi sempat jatuh di dalam keputusasaan yang mendalam. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahu lagi apa yang mau ia makan dan ia minum untuk bertahan hidup. Hingga pada suatu pagi, Mauro Prosperi ini akhirnya mencoba menggorok arteri di pergelangan tangannya dengan harapan ia akan mati dengan kehabisan darah. Tetapi pada saat itu ternyata darah di tubuhnya sangatlah kental sehingga tidak dapat mengalir. Mauro Prosperi akhirnya beranggapan bahwa itu adalah tanda jika ia ditakdirkan untuk bertahan hidup. Setelah mengumpulkan kembali niatnya, Prosperi pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ia melanjutkan perjalanannya melalui gurun selama beberapa hari lagi. Di tengah-tengah perjalanannya, ia juga sempat membunuh ular dan kadal sebagai makanannya untuk bertahan hidup. Dikarenakan sudah tidak memiliki air minum, Prosperi juga menjadi sangat dehidrasi sehingga ia tidak bisa buang air kecil lagi. Jadi untuk mencegah agar dehidrasinya tidak semakin parah, ia akhirnya meminum air dari sukulen atau semacam kaktus yang ia temukan. Pada hari ke-9, Mauro Prosperi akhirnya dapat mencapai pemukiman suku Berber. Orang-orang suku Berber pada saat itu pun kaget melihat Prosperi yang datang dari gurun dan langsung menolongnya juga memberinya susu kambing. Suku Berber kemudian mengubah
menghubungi pihak berwajib yang tidak lama kemudian datang dan menjemput Prosperi. Setelah polisi menjemput Mauro Prosperi dan membawanya ke markas mereka, Mauro Prosperi baru mengetahui bahwa ia telah berjalan hingga mencapai Aljazair, kira-kira 181 mil jauhnya dari tempat dia seharusnya berada, atau sekitar 291 km. Lokasi ia diselamatkan ini tepatnya di kota Tindouf, Aljazair. Dari kisah Mauro Prosperi, kita bisa mengambil pembelajaran berharga tentang niat dan sikap pantang menyerah. Pasca kejadian yang menimpanya ini, Mauro Prosperi butuh waktu 2 tahun bagi dirinya sebelum ia sepenuhnya pulih dari insiden tersebut, termasuk pulih fisik dan juga mental. Meskipun Mauro Prosperi sempat mengalami kejadian yang mengancam nyawanya di dalam maraton, pada akhirnya ia tetap kembali dan berkarir sebagai atlet, seperti kehidupan yang sebelumnya. Ia juga akhirnya kembali ke Marathon des Sables sebanyak 6 kali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen jika kalian memiliki kasus atau cerita yang ingin aku bahas di sini. Sampai jumpa.